Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 2 di 4 ITB. Di sini saya akan mempraktekkan dari workshop pengembangan framework. Di sini saya akan melakukan praktik latihan, yaitu getting data with user. Oke, saya dengan RP 312 060041. Baik, di sini saya langsung saja untuk latihannya. Latihannya adalah tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item aplikasi di dalam backend. Jadi kita menggunakan backendnya. Yang kedua adalah tampilkan daftar produk pada halaman utama dan aplikasi frontend. Yang ketiga, tambahkan tombol untuk beli up produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke. Kita saja menuju ke database kita, yaitu database di sini. Oke. Oke, kita masuk. Di sini sudah saya membuat di Mart. Saya membuat itemnya, yaitu isi strukturnya sudah saya buat di item image. Ini adalah item kita. Kita lihat, saya akan ubah namanya menjadi image URL. Oke, kita akan ubah ininya menjadi image URL. Dari image ini kita ubah menjadi image URL, mkur URL. Oke, kita simpan data dengan facet dan bawahnya. Kita simpan. Baik, udah. Terus kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu dengan melakukan secret dan update dari itemnya, yaitu di backend. Kita masuk saja langsung ke CMD. Ada docs-nya. Docs ke MyMart. Kita buka untuk codingannya di MyMart. Oke, kita akan bermain di dalam backend sendiri. Pertama kita ke view, ke item. Oke, kita akan ubah create dan update-nya di sini. Kita masuk ke, bukan ke view ini tampilannya, kita ke models, ke item. Habis itu kita tambahkan untuk i-nya. Kita tambahkan di sini ke dalam untuk upload filenya, yaitu dengan mengupload file. Langsung kita menuju ke selanjutnya, itu gunakan fungsi untuk upload filenya. Oke, baik, di sini kita akan tambahkan fungsinya. Di sini kita tambahkan fungsi untuk menambahkan dari file uploadnya itu sendiri. Oke, kita lanjutkan dengan ke halaman selanjutnya, itu dengan menambahkan dari rules ini sendiri tentang upload filenya. Kita tambahkan untuk dari rules dari upload filenya biar kita bisa. Oke, kita tambahkan langsung saja. Langsung kita tambahkan untuk ininya. Oke, nah di sini sudah selesai untuk file uploadnya. Kita masuk ke view, habis itu ke item. Di sini kita akan mengubah create dan juga update-nya. Oke, kita lanjutkan ke item, ke dalam form. Oke, di sini udah ada beberapa. Oke, bentar. Ya, kita tambahkan untuk di sini kita tambahkan untuk, oke, di sini adalah
gunakan untuk mengupload filenya itu dengan HTML image. Oke, di sini kita di image-nya di sini menggunakan dengan upload webnya di sini. Kita harus membuat folder terlebih dahulu di dalam front end juga view-nya. Web upload di front end. Oke, udah jelas untuk ininya. Kayak saja. Selanjutnya kita langsung menginputkan dari modelnya. Ini kita bagaimana cara kita menginputkan. Langsung kita copy, habis itu kita form field model kategorinya adalah ke upload file dengan menu adalah file input. Image URL model file, ini adalah file field upload file sesuai dengan nama yang ada di atasnya. Oke, udah bisa. Lalu kita jangan lupa untuk fieldnya yaitu dari file inputan kita encrypt. Oke, udah bisa. Jadi langsung saja kita ke begin ini, kita ubah di sini. Ya, kita ubah menjadi multi-part form data ya, biar sesuai. Oke, di sini kita menggunakan encrypt dan juga multi-part form datanya. Oke, jadi udah bisa pada itemnya di sini. Oke, tambahkan upload gambar pada fungsi create dan juga fungsi update. Oke, udah untuk di sini. Nah, kita masuk ke dalam untuk intinya udah semua untuk panjang upload panjangnya. Kita langsung membuat ke item controller di dalam backend, itu masuk ke controller, itu di item controller. Oke, kita masuk ke backendnya, kita pada metode create if pertama kita masukkan beberapa codingan. Baik, kita tambahkan untuk di sini yaitu gunakan untuk upload filenya. Oke, kita masuk ke di dalam public function include-nya ini kita tambahkan dari request-nya. Oke, kita tambahkan langsung di sini. Nah, kita langsung untuk dari fungsi create-nya ini akan kita ubah dalam bentuk ini. Oke, ini adalah bentuk dari di sini kita menguploadkan model ke file upload dengan upload get instant model file upload. Di sini adalah desain dari di mana kita mengcreate dari formnya tadi file upload. Jadi kita dengan nama base-nya yaitu Unix dengan file upload extension dengan save, ini adalah auto save. Sini bisa kita menggunakan hash atau control lain. Dengan modelnya adalah image URL. Oke, kita ubah di sini. Baik, di sini adalah bukan image URL ya, tapi di sini adalah file upload di mana kita menandai dengan variabel file upload. Kita coba untuk file uploadnya. Oke, di sini udah bisa untuk di sini ya. Oke, dengan model load request model save di direct versi model lab. Oke, udah bisa kita coba untuk di render create dengan model render. Oke. Oke, untuk ini sudah selesai. Kita menuju ke action pada update-nya, yaitu di sini. Bentar. Oke, akan kita ubah untuk file dari action update-nya itu sendiri.
Baik, kita ubah langsung untuk aplikasinya update ya. Jadi update-nya kita perbarui untuk codingannya. Oke. Ini adalah file model, ini adalah file upload. Untuk ini sendiri adalah file upload. Kita ubah. Ini juga file upload. Supaya kita menyamakan dari file uploadnya. Oke, ini udah selesai untuk di sini. Oke, di sini untuk update-nya yaitu di sini model, find this model, dan rectifier is post, file upload can is instant dengan model file upload, dengan paste name Unix sama ya seperti yang tadi dengan save as, dan juga modelnya file upload. Kita redirect dengan codingan yang tadi sama dengan modelnya file upload. Di render, oke, udah baik. Untuk update-nya udah selesai. Langsung kita menuju ke buat folder upload pada bagian front end-nya. Front end kita ke web. Bentar. Baik, kita masuk atau membuat folder di front end-nya. Oke, di front end, habis itu ke web. Kita buat folder di sini adalah folder untuk menampung upload-nya. Oke, kita buat folder uploads. Oke. Baik, ini adalah untuk foldernya untuk menampung gambarnya. Langsung kita ke backend untuk menampilkan dari gambar tersebut. Kita masuk ke backend, ke views, ke item, ke view. Kita di sini untuk menambahkan dari tampilan dari gambarnya. Oke. Kita tambahkan di sini untuk baris kodenya dan bentuk HTML-nya dengan menghapus dari MG5 dan juga upload-nya. Front end upload. Oke, kita coba. Kita save, kita masuk ke browser, kita masuk ke MyMart-nya ya. Localhost, kita ke MyMart, ke bagian bentar salah. Bagian oke, kita ke bagian backend, kita ke web. Kita masuk dulu ke untuk passwordnya, remember me Aziz. Oke, kita coba untuk ininya, kita login terlebih dahulu. Kita login karena hanya user yang dapat create dan di aturannya. Oke, kita coba untuk create itemnya. Untuk create itemnya namanya adalah mobil dengan price adalah 2000 dengan kategori misalkan 6. Saya choose filenya dari picture, saya mungkin dari background atau ya terserah, mungkin ini ya. Choose file, kita save. Terdapat error di upload file. Bentar. Oke, karena terjadi error yang tadi, kita coba untuk create itemnya terlebih dulu lagi dengan nama adalah mobil, misalkan price-nya adalah kategorinya adalah 10. Kita choose file. Filenya kita misalkan ini ya, ini deh untuk mobil. Nah, di sini belum terlihat untuk tampilannya. Kita save terlebih dahulu. Kategori ID is invalid. Oke, kita coba untuk kategori ID-nya adalah 5. Terus filenya misal
Oke, mobil kategori D5. Oke, udah bisa. Terus ini kita update terlebih dahulu, misalkan fotonya kita ganti ini. ROS extension model PMP. Oke, di sini terdapat kesalahan di extensionnya di mana di ini di URL. Oke, file upload di item controller di bagian update. Kita coba lagi untuk refresh. Udah bisa, untuk gambarnya belum tampil. Oke, udah bisa untuk ini. Sekarang kita lihat untuk di sini di front end-nya. Coba lihat ini front end bagian kan di kita upload. Oke, untuk gambarnya kita lihat. Oke, gambarnya udah di sini. Ini adalah gambarnya. Oke, coba untuk perbaiki supaya bisa menemukan gambarnya. Baik. Ditambahkan adalah produk pedalaman utama dari bidang front end. Ini udah untuk update dan create itemnya udah bisa. Sekarang kita lanjut ke tampilan daftar produk halaman pada aplikasi front end. Oke. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian sini. Baik, di sini terdapat kesalahan di mana ini adalah tadinya adalah image URL, langsung adalah file upload. Oke, kita sesuaikan dengan variabelnya. Oke, nah kita buka untuk kodean kita. Ya, untuk kodean kita udah bisa. Untuk ini adalah tambahan B dengan kategori ID, ini adalah file URL. Oke, untuk selanjutnya kita akan menampilkan untuk create, delete, dan update udah selesai. Tambahkan daftar halaman utama dari aplikasi front end. Oke, langsung saja kita. Jadi sekarang kita langsung menuju ke front end-nya. Langsung udah kita tutup untuk bagiannya, kita main-main ke front end. Sini kita kombinasi untuk development ke item langsung. Jadi kita langsung ke front end. Baik. Front end bagian web. Oke, ini langsung di part ini adalah di sini. Kita lanjutkan untuk di front end-nya. Oke, kita langsung masuk ke di view, ke item site, ke index. Oke. Untuk collection-nya ini akan kita ubah dari collection ini produk toko baru dan lain-lain. Oke. Daftar produk toko barunya. Oke, kita ini menggunakan perulangan looping it for each.
Kita langsung saja untuk hapusnya di sini. Oke, kita hapus. Baik. Baik, kita akan lihat untuk tampilan dari front-end-nya. Baik, disinilah produk toko baru. Ini ada cuma satu, nanti kita buat untuk tampilannya. Baik, habis itu kita ke di tutup dulu, ke view, ke controller, ke site controller. Di sini akan bermain di sini. Kita tambahkan untuk di ini bagian sini. Bentar. Oke, kita tambah di sini di ada model item. Di sini juga tambahkan juga. Ini adalah model. Nah, tambahkan saja di sini models. Ini tambahkan model. Baik, ini sudah selesai. Lanjutkan. Baik, ini udah selesai, kita lanjutkan sekarang ke item model. Oke, sekarang kita masuk ke udah yang tadi, kita masuk ke, kita lihat dulu. Oke, item model adalah item controller and expecting token. Oke, wait. Oke, sudah kita array untuk ininya. Baik, sebentar untuk. Oke, baik, sudah kita array untuk ininya. Kita lanjut ke sini bagian ya, kita ke bagian models. Ini kita main di front end-nya, kita ke bagian models, habis itu ke item, dan kita tambahin untuk di itemnya sendiri 86. Sini kita buat yang baru, yaitu public function. Kita buat get item. Adalah return-nya return ini adalah item. Kedua ke find all. Ini adalah menggunakan find all. Kita lihat. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke front end bagian view site. Bagian site di sini kita langsung menuju ke index. Oke, kita use di bagian tadinya adalah use i help helpers tml. Kita lanjutkan ke bagian di sini. Ini kita melakukan loopingnya menggunakan for each. Bentar. Oke, kita tambahkan di sini untuk teks PHP-nya adalah for each as item. Oke, udah. Kita masukkan ke dalam sini untuk perulangannya. Oke, habis itu kita buka lagi untuk perulangannya.
Kita masukkan ini di cards, oke. Terus itu kita masukkan dalam situ. Kita looping, oke. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita coba lihat. Kamera saya mati. Oke, udah kita looping, terus kita tambahkan di heading ini sendiri. Kita tambahkan ke teks PHP-nya. PHP. Ini tambahkan ke item. Bentar. Kita tambahkan ke item. Oke, dan coba kita lihat. Kita refresh. Oke, di sini udah bisa untuk keterangan dari itemnya. Baik, lanjutkan. Ini adalah contoh dari itemnya. Coba kita tambahkan lagi, mungkin ke itemnya ya. Oke, udah bisa. Mungkin kita kembali ke backend aja untuk create itemnya. Kita namanya pengenalan badang operasinya dari jadi oke, udah bisa. Terus kembali lagi, kita create makanan baru lagi, boba misalkan, terusnya adalah 2000, dengan total ID adalah 7 misalkan. Sekarang kita ini aja. Oke, kita masuk lagi ke front end. Ini ada perulangan dari loopingnya. Oke, kita lihat. Nah, ini sih udah kita lihat untuk tampilan dari produk kita. Nah, kita coba lihat untuk di front end-nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan dari produk kita. Baik, langsung saja kita lakukan beberapa perubahan. Oke, agar bisa masukkan dari tabnya. Tambahkan daftar produk pedalaman utama dari aplikasi front end. Oke, tadi udah tampil. Tambahkan beli produk setiap item WordPress kan hanya user login yang bisa beli produk. Baik, kita kembali ke codingan kita coding lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah beli produk. Ini dengan harganya aja dengan cara RP rupiah, PHP, nah number format ini adalah dari nama itemnya itu sendiri. Item bagian price,
Oke, kita coba lihat untuk gambar formatnya. Oke, udah bisa gambar formatnya. Kita langsung kembali ke sini, kita ubah di sini menjadi beli produk. Beli produknya untuk arahnya ini ke site bagian checkout. Secondary menjadi sukses. Oke, kita lihat lagi untuk tampilannya. Oke, untuk dari produk kita bisa klik nanti check out. Oke, baik, udah bisa untuk langkah 1, 2, dan 3-nya. Nah, sekarang kita akan menampilkan gambarnya itu sendiri. Kita akan menampilkan gambarnya. Oke, baik, kita akan menampilkan gambarnya. Oke, sekarang kita tambahkan untuk langkah dari controllernya, yaitu dengan menambahkan di bagian dua di sini. Sebentar. Bagian sini kita tambahkan untuk HTML-nya. Sebentar, saya copy langsung biar cepat. Nah, ini adalah langkahnya dengan menambahkan upload dari gambar tersebut. Kita coba buka untuk ini. Oke, kita lihat. Oke, untuk gambarnya ini udah terlihat di dalam sini, bisa kita lihat. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan men-setting bahwa hanya tambal beli produk, hanya user login lah yang bisa membeli produk. Baik, akan kita setting terlebih dahulu. Masuk ke codingan, kita masuk ke controller, ke set controller. Kalau kita tambahkan dari sini, kita tambahkan untuk public functionnya checkout. Action dari checkout. Dan kita conditional if itu dengan i 2 dengan apps user request ini nggak boleh. AI okay. Apps session set flash error login terlebih dahulu. Oke, koma masuk returnnya adalah this redirect
ke ini redirect ke set login. Ini adalah bagaimana kita bisa membuat dari jika user tidak bisa belum login, mereka diarahkan ke login. Habis itu kita ke redirectnya. Kita ke else. Jika user udah login berarti kita bisa masukkan ke return, set this jadi render to checkout. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita ke ini udah selesai, langsung kita ke view, ke site, ke bagian sini kita tambahkan create file yaitu checkout.php. Oke, kita buat H4 aja. Setelah Anda sudah ini, silahkan lakukan pembayaran. Oke, kita lihat untuk dari produknya. Kita masuk ke site. Oke, kita coba untuk membeli produknya ya. Bagian beli produk, error. Oke, set ke login. Wait, ini salah ya, harusnya set loginnya lebih ke arah site. Kembali. Nah, di sini masih terdapat error, berarti kita salah kan. Ke set login ini harusnya gini ya. Baik, kita coba untuk set loginnya. Oke, kita harus login terlebih dahulu. Ini adalah peraturannya karena kita belum login. Oke, kita baru bisa menambahkan dari daftar produknya dan membeli produknya, kita udah login. Oke, kita login. Oke, Anda sudah membeli produk, silakan lakukan pembayaran. Baik, untuk langkah-langkah ini udah benar dan juga ini adalah pastikan tombol untuk beli produk setiap produk itu misalnya unsur login yang bisa membeli produk dan tampilkan daftar produk halaman. Ini sudah selesai semuanya. Baik, ini adalah presentasi dari saya untuk Working with Database Getting with User. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.